Nah, teman-teman, kita dapat kesempatan yang sangat menarik ya, kesempatan bagus. Kita dapat kesempatan untuk mereview sekaligus test drive ya, walaupun nggak lama, Toyota Race. Nah, jadi kalau kita biasanya review mobil-mobil jadul, saat ini kita review mobil anyar, mobil all new Toyota Race. Nah, simak terus video ini sampai akhir. Assalamualaikum teman-teman semua, ketemu lagi dengan Mas IM. Kali ini kita punya kesempatan yang luar biasa. Kita akan mereview sebuah mobil yang saat ini sedang hangat-hangatnya dibicarakan. Mobil yang baru saja launching. Mobil yang kabarnya indenya mengular sampai berbulan-bulan baru bisa mendapatkan unit mobil ini. Apa mobilnya? Nah, ini di belakang kita pasti panjenengan sudah tahu, yaitu adalah Toyota Race. Bagaimana review mobil ini? Simak video ini sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan loncengnya bagi yang belum. Nah teman-teman, kita akan sedikit berkenalan dengan Toyota Race. Jadi Toyota Race ini adalah model baru mobil yang ada di Indonesia yang belum pernah ada sebelumnya. Kalau sebelumnya kita mengenal MPV atau sedan atau SUV, nah mobil ini mengusung tema baru, yakni mini SUV atau SUV untuk perkotaan. Jadi didesain sedemikian rupa agar dapat gagahnya SUV namun dengan keiritan city car ya, tapi tetap compact, tetap sangat nyaman digunakan di perkotaan. Juga dia memiliki tenaga yang lebih besar dibandingkan city car pada umumnya. Nah, Toyota Race ini menggunakan mesin yang saat ini 1112 dengan Daihatsu Rocky, yakni 1000 cc turbo. Nah, untuk Toyota Race ini dipasarkan di Indonesia dengan beberapa varian tipe, mulai dari tipe G sampai tipe S dan tipe STSS. Masing-masing tipe tersedia dalam satu warna dan dua warna, atau one tone dan two tone. Nah, teman-teman, ini adalah Toyota Race tipe S dual tone ya. Jadi dia matic dengan dual tone. Harga barunya sekitar 257 juta rupiah ya. Ini adalah unit milik Toyota Nasmoko Klaten. Jadi bagi panjenengan nanti yang butuh unitnya, nanti bisa kontak salesnya atas nama Mas Denny, nanti saya kasih di bawah ya. Jadi ini Toyota Race tipe S dual tone ya. Jadi dual tone itu adalah dua warna. Bagian atapnya dia hitam, sementara yang bawah putih. Kemudian ada list-list yang dibuat hitam. Harganya dengan yang satu ton itu beda sekitar 3 juta rupiah. Nah teman-teman, kita coba lihat dulu ya bagaimana bentuk fisik dari mobil ini. Karena memang mobil ini adalah benar-benar baru yang sebelumnya unit seperti ini belum ada di Indonesia. Jadi ini Toyota sekaligus Daihatsu meluncurkan sebuah unit mobil yang benar-benar baru ya. Ini disebut dengan mini SUV atau SUV yang ditujukan untuk perkotaan. Kalau dilihat bodinya itu tidak terlalu besar, jadi agak kecil ya. Kalau jenengan udah pernah lihat Daihatsu Sigra, ini tingginya itu sama dengan Toyota Calya atau Daihatsu Sigra. Jadi tingginya sama. Kemudian panjangnya juga hampir mirip, cuma ini bentuknya karena dia SUV, bentuknya lebih membulat, lebih kelihatan lebih sporty. Ini. Kemudian kita mulai dari luar ya. Dia kuncinya sudah semacam ini, pakai keyless ya. Untuk membuka dan menutup ini bukanya begini. Sudah auto retract spionnya. Ini kalau ngancing begini, otomatis nutup spionnya. Nah, kemudian kita coba sedikit review dari luar ya. Ini lampu headlamp utamanya, dia sudah menggunakan LED, full LED untuk high beam dan low beamnya. Kemudian di sebelah sini ada DRL yang menyala. Kemudian di bawah ada fog lamp. Fog lampnya masih menggunakan bohlam biasa. Kemudian bentuk grillnya semacam ini.
Kalau dilihat dari depan itu gagah ya, gagah. Kemudian dengan logo Toyota di tengah. Kemudian kita geser ke samping ya, sini aja yang agak kelihatan. Nah, dia menggunakan velg ring 17 ya, velg ring 17 dengan warna hitam, dibalut ban ukuran 205 60 R17. Ini bahan bawaannya merek Dunlop Enasave ya, EC300 Plus. Jadi profil bannya sudah gagah sejak lahirnya ya. Oke, kita geser ke sini. Dia pintunya sudah dilengkapi dengan chrome, handle chrome. Nah, sudah dilengkapi juga dengan sensor ya. Jadi kalau kita pegang keylessnya dia otomatis buka. Kemudian kita geser ke bawah, ke belakang maksud saya. Ini untuk lampu belakang ya. Kita lihat tampilan belakangnya. Sporty juga ya. Untuk pintunya, sebentar, ini ada sensor di bawah nggak ya? Ini maklum reviewer Deso biasanya review mobil-mobil jadul, ini review mobil baru ya. Jadi belum ada sensor di bawah, jadi kita untuk buka harus pakai tuas ya, seperti biasa. Ini dilengkapi juga dengan kamera mundur, ada kamera di sini. Kemudian dengan logo Raise di sini. Dan ini adalah ada tulisannya GR Sport. Jadi ini adalah Toyota Raise 1000 cc turbo. Ya, kabarnya sudah keluar lagi yang 1200 non turbo. Tapi perlu jenengan tahu bahwa mesin 1000 cc turbo ini lebih bertenaga. Horsepowernya sampai 98 horsepower, lebih besar daripada yang 1200 non turbo. Oke, ini untuk model-model ini kaca depan, kaca belakang ya, ini hampir menyatu. Cuma ini ada sekatnya. Ini mengingatkan pada model-model Toyota Rush dan Toyota Fortuner ya, model-modelnya. Jadi ini kalau jenengan tahu, ini semacam Fortuner Mini atau Rush yang lebih kecil ya. Jadi SUV compact, SUV yang cocok di perkotaan. Cocok bagi Anda yang ada keluarga kecil, sering kota-kota, namun pengen mendambakan mobil yang nyaman, gagahnya dapat, nyamannya dapat, praktisnya dapat. Maka ini mobil ini salah satu solusinya. Toyota Raise yang ini adalah tipe S 1000 cc turbo. Oke, sekarang kita coba masuk ke sini ya. Ini ada talangan air, ini bawaan dari Toyotanya. Jadi jenengan tidak perlu upgrade, sudah ada sejak lahirnya. Kemudian juga sudah dilengkapi dengan kaca film. Kaca filmnya sekitar 60% di samping. Kemudian yang depan ini juga sudah dilengkapi dengan kaca film sekitar 40% kurang lebih. Sekarang kita masuk ke dalam ya. Ini banyak sekali panel-panel di sini ya, khas-khas mobil modern. Ini bentuk setirnya begini. Kemudian untuk dashboardnya, dia bahannya plastik, tidak terlalu tebal ya. Ini kalau digoyang-goyang gini bisa. Ya, gitu. Ini ada dilengkapi juga dengan anti slip ya di samping sini. Ini untuk beberapa panelnya. Saya belum nyoba semuanya, nanti akan kita coba saat nyala ya. Kemudian ini untuk joknya, dia menggunakan jok bahan fabric ya. Ini dengan sedikit akses semacam kulit di samping kanan kirinya. Nah, jadi ini sini yang tengah ini kain, sini semacam kulit ya, kulit sintetis di kanan dan kiri. Untuk handbrake-nya dia masih menggunakan manual begini. Ini berapa percepatan? Ini perlu belajar lagi saya. Kemudian ini head unitnya, modelnya begini, asli bawaannya touchscreen ya. Kemudian ini lampu hazard. Ini ada beberapa tombol pengaturan AC di sini. Ya, untuk
tipe S ini tersedia dalam transmisi manual ya, transmisi matic ya. Oke, sekarang kita pindah ke baris kedua. Ini untuk bahan door trimnya, dia masih menggunakan plastik. Ini plastik ya, plastik. Ini untuk jok kedua, baris kedua juga sama. Jadi samping kanan kirinya itu kayak kulit sintetis, tengahnya ini fabric. Jadi perpaduan antara kulit sintetis dengan fabriknya. Untuk sabuk pengaman ya standar, ini sudah dilengkapi sabuk pengaman sampai baris kedua ya. Kemudian untuk karpet bawahnya dia masih menggunakan karpet biasa standar. Nah, ini untuk ruang penyimpanan, dia ada semacam penyekat. Ini bisa dilepas ya, bisa dilepas. Namun kita nggak usah lepas saja. Ini ruang penyimpanannya lumayan longgar. Untuk ban serepnya di bawah sini dengan tool-toolnya ya, digeser begini. Itu ada ban serep, kemudian toolnya di sini. Ya, untuk buka pintu belakangnya masih manual ya, jadi tidak ada sensor. Oke. Ini ya, jadi untuk power window standar. Ini ada pocket di sini untuk minuman ya. Nah, untuk yang depan pocketnya ada dua, ini bisa naruh 2 botol di sini. Kemudian ini dilengkapi juga dengan pegangannya yang sporty. Ini bisa dilihat. Untuk pengamannya model begini ya. Kemudian dia sudah dilengkapi dengan 2 SRS airbag di sebelah kanan pengemudi dan kiri depan ya. Jadi untuk belakang belum ada airbag. Ya, jadi airbag hanya tersedia di 2 di depan. Nah, sekarang kita akan sedikit membahas spesifikasi mesin ya. Jadi ini adalah Toyota Race 1000 cc turbo ya. Jadi 3 silinder DOHC 16 katup dengan tenaga sekitar 98 horsepower. Ini kalau 1000 cc namun boleh dibilang sangat-sangat bertenaga karena ada dikasih turbonya ya. Turbonya terletak di sini. Dan ini sistem pendinginnya lebih dingin karena dibantu dengan sistem air conditioner. Jadi ini sistemnya dia double. Kalau untuk mobil lama dia kan pakai sistem angin biasa. Terus ini kan dibantu dengan sistem pendingin lagi, jadi dia double. Memang turbo itu saling berkaitan, memutar terus. Dan RPM turbo kalau keluar itu kalau sudah 3000 naik. Oh, jadi RPM turbonya itu akan bekerja ketika 3000 RPM ke atas ya. Ya. Dan ini adalah mobil penggerak depan atau front wheel drive ya. Jadi penggerak depan. Jadi kebanyakan mobil zaman now rata-rata berpenggerak depan. Kelebihannya kalau untuk jalan lurus ya, itu lebih stabil karena dia tidak ada gardan penggerak dari depan ke belakang. Jadi tenaga mesin itu langsung disalurkan dengan jarak pendek ke roda depannya. Oke, kita akan nyoba nyalakan mesinnya ya. Ini jadi pengaturan AC-nya masih pakai putaran tombol ini untuk membesarkan dan mengecilkan anginnya. Kemudian untuk temperatur juga sama, masih pakai putaran juga. Cuma ini ada tombol off dan autonya sudah pakai tombol ya. Kemudian lubang AC-nya yang depan ada berapa ini? 4. Posisinya di sini standar mobil kebanyakan. Nah, ini yang menarik juga yang
menurut saya futuristik bentuknya ini, jadi bertingkat-tingkat begitu, berlayer-layer. Kemudian ini untuk head unitnya standar Toyota touchscreen ya. Kemudian di sini ada soket power ya. Ini power. Kemudian di sini juga ada soket power juga. Kalau yang ini bisa langsung buat cas ya. Mohon maaf mungkin nggak begitu kelihatan karena ini cahaya mataharinya arah dari sini. Kalau ini pasti harus pakai colokan ya, apa namanya, USB lector itulah. Kalau yang ini bisa langsung buat cas. Oke, di sini ada sandaran tangan, handrestnya lumayan. Dan ini lihat posisi mengemudi saya. Jadi walaupun mobil ini sebenarnya setingginya setara dengan mobil Toyota Calya ya. Jadi saya tingginya 75 cm. Jadi dari kepala sampai atas ini headroomnya masih lumayan lebar. Jadi jangan khawatir jeduk. Kemudian posisi berkendaranya lumayan nyaman. Ini jarak saya dengan setir juga tidak terlalu dekat, juga tidak terlalu jauh. Ini setirnya sudah teleskopik belum ya? Sepertinya kok belum. Nah, setirnya belum teleskopik ya, masih fix. Atau saya yang belum menemukan ininya. Tapi sepertinya tidak ada teleskopiknya. Ini ada transmisi ya, transmisi manual di sini, pedal shiftnya di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian ini untuk tampilan MID di depan ya, bisa dilihat. Ini yang saya cari-cari belum ada itu untuk rata konsumsi BBM-nya ya. Ini nggak ada pembacaan di sini. Apa saya yang belum menemukan ya, katrok ini ya. Tapi mohon maaf ya, di Daihatsu Sigra yang harganya jauh di bawahnya, Toyota Calya yang di harganya di bawahnya itu ada penunjuk rata konsumsi BBM-nya. Tapi ini kok cari-cari nggak ketemu ya. Ini adanya trip A, trip B, kemudian odometer. Ini nyari rata konsumsi BBM-nya belum dapat. Ini RPM ya, kalau diinjak dia digital modelnya. Tidak ada pesan ini, maksudnya nggak tahu ini apa ini. Ini head unitnya touchscreen. Apalagi ini adalah pengaturan di depan ya, tombol-tombol di depan. Kemudian ini tombol mode. Ini pengaturan di sini juga head unit mungkin ya. Oke, kita setuju dulu. Oke. Ini ya, jadi radio. Kemudian kita coba mode. Oh ya, ini mode ini, tombol mode ini untuk mengganti mode di sini. Bluetooth, iPod, AV mati, radio FM. Nah, jadi ini adalah pengaturan di head unitnya. Kemudian yang di sini pengaturan di MID-nya. Untuk konsumsi BBM-nya saya belum bisa berbicara banyak. Mungkin kurang lebih untuk mobil 1000 cc turbo, karena ini didesain sedemikian rupa agar tetap irit namun tetap bertenaga. Kalau pemakaian kita dalam kota ya, dengan RPM yang standar di bawah 3000, itu mungkin perkiraan saya itu bisa tembus ya sampai 20 km per liternya. Tapi kita belum tes, jadi ini hanya perkiraan saya. Semoga benar ya, semoga benar. Harusnya mobil ini bisa tembus sekian ya, 1 liter Pertamax itu untuk kurang lebih 20 km ya. Tapi kita belum nyoba, ini hanya perkiraan saya saja dengan berdasarkan ini spesifikasi mesinnya 1000 cc turbo ya. Nah, ini untuk tombol wiper masih di sini standar. Kemudian di sini untuk rating kanan kiri sama. Kemudian ini untuk lampu ya. Kalau kita nyalakan lampunya otomatis ini lampu di displaynya agak meredup otomatis.
Nih Mas Wildan, feel berkendaranya bagaimana dibandingkan dengan Sigra? Ini kan kita ngomong mesin 1000 cc ya, sama-sama 1000 cc, cuma kan bedanya untuk Toyota Race ini pakai turbo. Nah sementara kita di rumah itu ada Toyota Daihatsu Sigra 1000 cc. Edisi lama lah. Nah feel berkendaranya gimana? Jauh nggak? Jauh banget lah, ini posisinya turbo, sudah pakai turbo. Ya. Dan posisinya kaki-kakinya lebih canggih seperti ini kan. Kalau untuk Sigra caranya kan kaki-kakinya cuma ya apa ring 14 lah ya. Kalau ini sudah 17 loh. Iya betul. Kan sudah besar, makanya untuk tapak-tapak kaki-kaki lebih hemat ya apa? Lebih apa nyaman lah. Lebih nyaman juga ya. Iyalah, beda banget jauh. Ini sekelas ras kok. Sekelas Toyota apa ya yang cc besar itu. Ya, ras itu ya. Bahkan malah enakan ini, soalnya ini cc kecil turbo. Kayak apa ya? Simple nyaman lah. Ya, jadi ini mobil ini boleh dibilang gagah ya. Simple. Cc kecil. Nah, cc-nya kecil, ngirit otomatis. Nah, tapi pakai turbo. Jadi kalau mau ngebut mau pakai gebut-gebutan itu siap. Ini kan sebenarnya Tinggal dari dica aja. dari teknologi zaman dulu sebenarnya ada di truk. Pakai dulu pakai truk. Ya, jadi kolaborasi dengan mobil-mobil. Ya, mobil sekarang. Jadi mobil sekarang itu trennya pakai turbo ya. Jadi lebih bertenaga. Walaupun cc-nya kecil 1000 cc tapi pakai turbo, itu jadi lebih, bahkan tenaganya itu yang dihasilkan lebih besar daripada yang mesin 1200 cc yang non turbo. Selisihnya 10 horsepower ya. Berarti ini kan perdana ya, berarti cc 1000 pakai turbo perdana ya. Ya, mungkin ini mobil perdana. Terus juga ini apa namanya, SUV compact ini kan yang mengeluarkan juga baru Toyota Race dan Daihatsu Rocky yang modelnya seperti ini. Sebelum-sebelumnya kan kita kenalnya yang MPV. Kalau MPV ya Avanza seninya, kemudian kalau SUV itu ya minimal Rush, Terios, atau kemudian Fortuner yang gede-gede gitu ya. Nah ini kemudian solusi bagi yang pengen SUV namun tetap compact, tetap praktis ya, dipakai di perkotaan enak, dipakai di mall yang parkirannya sempit-sempit tetap enak ya. Enak lah kalau buat ini, enak, nyaman. Soalnya kaki-kakinya kan lebar, besar kaki-kakinya. Kalau untuk Cahaya Sigra memang ya lebih hemat, lebih kecil, lebih simpel. Tapi untuk tingkat kenyamanan, nyaman inilah ya. Istilah wong Jawa ngomong enek rego ning rupa lah ya. Iya kan. Ini harganya mulai berapa Mas Deni? Sing paling murah berapa Mas? Mulai 230-an. 230-an yang tipe G ya? Yang tertinggi 276 tipe TSS yang ada cruise controlnya. Yang ada pakai cruise control ya? Iya. Jadi teknologi Pajero atau Fortuner yang ditanam di Rise. Jadi mobil kecil rasa SUV. Jadi bisa disetel mode hemat atau mode Ngebut ya? ngebut ataupun power misalnya. Sesuai dengan RPM-nya. Kalau yang ini ada yang tipe manual itu tersedia di tipe apa Mas? Semua tipe ada MT dan AT, manual dan Gitu ya? automatic, ya. Berarti yang S, tipe S ini juga ada yang manual ya? Ya. Harganya lebih murah biasanya Mas? Kalau lebih mahal biasanya. Malahan? Kalau yang mobil tipe Matic lebih mahal daripada yang Iya, manual. iya benar. Biasanya yang Matic lebih mahal daripada yang manual. Selisihnya biasanya sekitar 5 jutaan ya? Iya, seperti itu. Oke, ini untuk Toyota Race ini yang di Solo Raya yang ready yang mana nih Mas? Baru di Nasmoko Klaten mungkin ya? Ready ya, ready. Nah, tinggal tanya dulu infonya, kita cek unitnya gitu. Jadi karena ini produk baru, masih apa namanya banyak yang beli. Iya. Banyak yang antri. Yang banyak inden juga ini ya. Iya. Ini test Paling drive. cepat Test drive sebulan, ada paling inden lama ini. 2 bulan. Iya. Jadi bagi Anda yang pengen unit ini, inden paling cepatnya 1 bulan, paling lamanya 2 bulan. Ini siap jadi pusat perhatian di jalan ya, karena belum banyak yang punya. Kalau Toyota Avanza itu kan sudah jadi mobil 1000 umat ya. Kalau ini belum banyak yang punya. Nah ini kamera mundurnya langsung aktif ya. Nah, sensor parkirnya juga langsung bunyi. Oke, sudah selesai.
Wes. Sip. Saat ini kita berada di dealer Toyota Nasmoko Klaten ya. Nanti dengan salesnya Mas Denny Purnama. Jadi kontaknya tak kasih di bawah bagi yang pengen unit Toyota Race ini atau unit Toyota yang lain yang panjenengan mau. Salah nanti ada cashback menarik ya.